Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Mega Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Mega Sukses Internasional merupakan biro umroh dan haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Mega Tour hadir sejak tahun 2008. Dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Mega Tour dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Mega Tour bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di website kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi rafa'a darajatina bil ibadat wa akramana bit ta'at wa as'adana bil jama'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul ardi was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul khairati wal barakat. Amma ba'du. Sahabat Mega Tour, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah itu artinya kita mengingat Allah, artinya kita mengagungkan Allah. Demikian juga makna yang terkandung di dalamnya adalah mensyukuri semua nikmatnya.
ada nikmat yang paling agung setelah iman, Islam, dan sehat walafiat adalah nikmat waktu. Kita sedang berada di waktu paling mulia. Salah satu bulan yang Allah sebut bulan haram. Sebagaimana di surat At-Taubah 36. Inna iddatasyuhur indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Saat Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tetapkan 12 bulan dalam peredaran 1 tahun. Dari 12 bulan Allah tetapkan untuk kemuliaan kita, agar amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Ada 4 bulan yang disebut bulan haram. Bulan paling mulia, bulan paling agung, bulan suci, bulan di mana semua amal ibadah manusia dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Sebagaimana pendapat dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beramal di 4 bulan haram Allah lipat gandakan pahalanya. Demikian juga jika beramal buruk, melakukan dosa dan maksiat, akan dilipat gandakan hukumannya oleh Allah. Itulah kenikmatan waktu yang Allah hadirkan untuk kita semuanya. Bahkan bulan Muharram ini adalah awal bulan dalam kalender Hijriah kita, yang dahulu dicetuskan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab menjadi pergantian tahun, yaitu sesuai dengan kalender Hijriah. Kita berada di tahun 1447 Hijriah. Tentu doa kita, 1 tahun lamanya kita beribadah, beramal soleh, Allah berkenan menerimanya, membalasnya dengan balasan berlipat ganda. Dosa, kesalahan, dan kealpaan kita, Allah berkenan memaafkannya. Dan tahun yang sedang berjalan ini, tahun 1447 Hijriah, Allah hadirkan tambahan kebaikan, keberkahan, juga kemudahan, pertolongan, dan perlindungan Allah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Mekatur, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang nikmat waktu, maka tidak sempurna jika kita tidak membicarakan waktu yang paling utama, bulan yang paling mulia, yaitu bulan Muharram. Saking mulianya bulan Muharram, maka Nabi mengingatkan bahwa ada puasa yang amat sangat utama, puasa yang nilainya sangat tinggi, yaitu puasa Syahrillah Al-Muharram. Di dalam hadis Imam Muslim disebutkan, afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu Syahrillahil Muharram. Puasa paling utama, artinya paling tinggi nilainya, paling besar pahalanya setelah puasa di bulan Ramadan. Puasa yang fardu adalah puasa di bulan Allah yang disebut dengan bulan Muharram. Bisa dibayangkan disebutnya bulan Allah, karena masyarakat jahiliyah tidak mengenal bulan Muharram. Mereka menyebutnya adalah Safar Awal. Disitulah di antara keagungan nikmat waktu yang bernama Muharram disebut oleh Nabi bulannya Allah, dinisbahkan langsung kepada Allah. Kita mengenal ada ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang bersifat maha pengasih. Semua kita ibadur rahman, tapi Allah khususkan hamba-hambanya yang benar-benar menjalankan kebaikan dan keutamaan sampai seolah-olah mereka benar-benar khusus hambanya Allah. Pada semua manusia pasti hamba Allah. Disebut juga ada ahlullah, keluarganya Allah, yaitu mereka
yang disebut Ahlul Quran, yang dekat dengan Al-Quran, yang baik ibadah Qurannya, yang selalu ada perhatian kepada Al-Quran, yang siap untuk berkontribusi untuk Al-Quran, mewakafkan, berinfak, bersedekah, belajar dan mengajarkan Al-Quran, merenungi kandungan Al-Quran dengan tadabbur, dan berbagai hal yang dikaitkan dengan Al-Quran. Jadilah mereka keluarga Allah. Untuk bulan Muharram disebutnya Syahrullah, bulannya Allah. Jamaah Mekatur yang dimuliakan oleh Allah, bulan Muharram juga dijadikan sebagai awal bulan dari pergantian satu tahun, di mana dahulunya belum ditetapkan bulan apa yang menjadi awal dari penghitungan kalender Hijriyah. Namun atas kesepakatan para sahabat, mereka menginginkan bulan Muharram menjadi awal dari tahun kalender Hijriyah kita. Tentu di situ berarti terkandung makna, terkandung hikmah, terkandung nilai, keutamaan yang sangat tinggi. Bisa dibayangkan beberapa peristiwa besar terjadi di bulan Muharram ini. Yang masyhur adalah masyarakat jahiliyah sudah berpuasa Muharram, yaitu tanggal 10 Muharram yang kita kenal dengan Asyura. Ketika Nabi di Mekah, semua orang Mekah berpuasa tanggal 10 Muharram. Disebut dengan Asyura, artinya 10 di bulan Muharram. Nabi sampai ke Madinah, ternyata masyarakat Madinah pun berpuasa. Tentu Nabi bertanya, "Malladzi tasumun?" Apa yang kalian berpuasa ini? Kenapa kalian berpuasa? Aku belum mendapatkan wahyu untuk berpuasa. Di Mekah, masyarakat jahiliyah puasa. Di Madinah, masyarakat sudah berpuasa pula. Jawabannya adalah, inilah hari di mana Allah selamatkan Bani Israel bersama Nabiullah Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun dan sekutu-sekutunya. Maka dikatakan 10 Muharram ini Allah berkenan menyelamatkan Nabi Musa. Saat mendengar cerita tersebut, alasan mereka berpuasa, maka Nabi berpuasa dan memerintahkan sahabat-sahabatnya berpuasa. Disinilah alasan puasa yang utama. Maka puasa Asyura akhirnya menjadi puasa yang diperintahkan oleh Nabi. Barulah setelah Allah perintahkan puasa fardu di bulan Ramadan, yang puasa Asyura itu kata Nabi, "Faman syaa somahu wa man syaa lam yasumhu." Silakan saja yang masih tetap menjaga puasa Asyura, lanjutkan. Yang mungkin berat untuk berpuasa, tidak ada masalah. Ungkapan ini menunjukkan tentu lebih baik berpuasa Asyura 10 Muharram. Nabi juga mengingatkan kepada kita semuanya, apa keutamaan puasa kita di 10 Muharram ini. Tukaffiru as-sana al-madiyah. Dalam hadis Imam Muslim dikatakan, puasa Asyura 1 hari di tanggal 10 Muharram menghapus dosa-dosa yang telah lalu. 1 tahun lamanya kita berdosa, kita melakukan salah, dihapuskan oleh 1 hari berpuasa. Dan itulah 10 Muharram. Apakah kita tidak termotivasi untuk melakukan itu? Iman kita yang berbicara. Orang yang betul-betul menyadari banyak dosa dan salah, ia manfaatkan 10 Muharram ini untuk berpuasa Asyura. Tanggal 10 bulan Muharram, puasa ini menghapus dosa setahun yang lalu. Peristiwa lain yang Allah kehendaki terjadi pada tanggal 10 Muharram pada hari Asyura adalah
Nabi Adam mendapatkan taubat dari Allah di tanggal 10 Muharram. Yang kita baca doanya di surat Al-A'raf. Dan itu menjadi doa yang baik kita selalu panjatkan kehadirat Allah di bulan agung ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami. Kami telah banyak berdosa. Kami tidak banyak melakukan amal. Kami banyak dikuasai nafsu. Kami memperturut nafsu sampai kami meninggalkan kewajiban-kewajiban. Meninggalkan keutamaan-keutamaan. Kami sudah menganiaya diri kami sendiri. Jika Engkau ya Allah tidak mengampuni kami, tidak memberikan rahmat kepada kami, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Supaya tidak merugi, kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan Muharram, khususnya puasa di tanggal 10 Muharram, yang disebut puasa Asyura, supaya kita tidak merugi. Karena isyarat dari doanya Nabi Adam alaihissalam adalah kita memohon ampun kepada Allah. Kemudian kita mengakui kesalahan kita, maka kita dihindarkan dari orang-orang yang merugi. Nabi Adam beruntung. Kita pun beruntung kalau memperbanyak munajat, istighfar, doa mohon ampunan di bulan mulia ini. Kisah yang lain adalah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau pernah dimasukkan ke dalam api yang sangat membara. Menurut sunnatullah, ketetapan Allah, api itu pasti akan membakar. Karena sifat api adalah membakar. Namun Allah berkehendak lain. Allah ingin menyelamatkan Nabiullah Ibrahim dari kubangan api. Kita ingat sejarah itu. Maka kita baca ayat yang mengingatkan bahwa Allah berkehendak api yang sifat asalnya panas malah menjadi dingin untuk Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim selamat dari bakaran api. Qulna ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kata Allah, wahai api yang aku ciptakan, jadilah sekarang, khusus sekarang ini untuk Nabi Ibrahim, engkau menjadi dingin dan engkau menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam kitab Qasasul Anbiya karya Imam Ibnu Katsir, itu terjadi pada bulan Muharram atau 10 Muharram yang dikenal dengan Asyura. Allah mengkhususkan berarti ada keutamaan. Allah mengkhususkan berarti kita layak mengkhususkan bulan ini. Kita layak mengkhususkan Muharram, mengkhususkan Asyura dengan memperbanyak ibadah dan amal soleh kita. Karena akan dilipat gandakan keutamaannya, pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam, di mana beliau diselamatkan oleh Allah dari banjir bandang yang menenggelamkan semua kaum Nabi Nuh. Kecuali beberapa orang saja menaiki perahu yang diperintahkan oleh Allah. Ini sebuah cerita yang sangat luar biasa. Allah memilih Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya diselamatkan dari banjir bandang hanya menaiki perahu yang sangat sederhana. Tapi kalau Allah yang berkehendak, tidak ada yang bisa mengalahkan kehendak Allah. Banjir bandang yang menghantam seluruh penjuru bumi saat itu, Allah tidak menjadikannya menenggelamkan perahunya Nabi Nuh. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Doa inilah yang dipanjatkan. Dengan namamu ya Allah, perjalanan ini, pemberhentian ini, pelayaran ini, seluruhnya
Engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kita jadi mengingat kisahnya Nabi Nuh. Kita jadi mengingat pula Asyura 10 Muharram ini. Dan sekian banyak peristiwa-peristiwa yang lain yang dikaitkan dengan Asyura, yaitu hari yang sangat spesial di mana Allah mengkhususkan 10 Muharram untuk berpuasa, untuk beribadah. Padahal bulan Muharram saja sudah sangat mulia. Maka sebagian ulama menambah untuk puasa tanggal 9 Muharram yang kita kenal dengan Tasu'a. Tentu bertambah amal itu, bertambahlah pahala, bertambahlah keutamaan. Tidak pernah Allah mengabaikan amal ibadah manusia. Dan selalu amal sedikit dibalas oleh Allah berlipat ganda. Apalagi amal tersebut dijalankan di waktu yang paling utama, di tempat yang paling utama, dalam keadaan yang paling utama. Para ulama menetapkan kaidah, amal yang sama, tapi dilakukan di waktu yang utama, di tempat yang utama, dalam keadaan yang utama, akan menjadikan pahalanya lebih utama, lebih besar, lebih tinggi, lebih agung. Insya Allah kita sangat yakin dengan kembali mengingat bulan Muharram yang sangat mulia ini. Kita mengingat para nabi yang Allah selamatkan di bulan ini, di tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan, Nabi Nuh dari kubangan api, Nabi Nuh dari banjir bandang, Nabi Ibrahim dari kubangan api, Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Demikian juga Nabi Adam mendapatkan taubat yang sangat agung dari Allah. Semuanya mengisyaratkan agungnya Muharram, agungnya Asyura. Dan tentu kita tidak mengabaikan waktu-waktu ini. Nabi mencontohkan dengan berpuasa. Namun kita bisa menambah dengan amal-amal ibadah yang lain. Bagi yang tidak mampu berpuasa, bagi yang sedang uzur untuk berpuasa, bisa diganti dengan amal-amal sunnah yang lain. Menambah infaknya, sedekahnya, nafkah untuk keluarganya. Demikian juga menambah ibadah sunnahnya yang dibolehkan. Membantu yang sedang sangat kesulitan. Demikian juga berusaha untuk selalu menunjukkan akhlak yang mulia. Spiritnya sama. Kita mengagungkan bulan ini, memuliakan bulan ini. Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Siapa saja, kata Allah di surat Al-Hajj, yang mau mengagungkan, memuliakan yang mulia di sisi Allah, itu lebih baik, amat sangat baik, lebih utama, amat sangat utama. Dunianya Allah akan tambahkan, Allah akan lipat gandakan seluruh anugerah dunianya menjadi lebih berkah. Keluarganya tambah sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya semakin berprestasi, soleh dan soleha, tetangganya semakin akrab, semakin akur, seluruh sendi-sendi kehidupannya menjadi lebih baik. Ditambah dengan akhiratnya, ampunan Allah, rahmat Allah, surga Allah yang tiada taranya. Disitulah makna kita mengagungkan bulan mulia, khususnya Asyura yang menjadi catatan penting dari bulan Muharram. Padahal setiap bulan pasti ada tanggal 10. Bulan Zulhijjah ada tanggal 10, bulan Safar ada tanggal 10, semua bulan pasti ada tanggal 10. Tapi dinamakan 10 bulan Safar, 10 bulan Rabiul Awal, untuk
Muharram disebutnya Asyura, untuk mengingatkan kita semua akan peristiwa, akan keagungan para nabi. Dengan Allah memberikan keagungan, betapa banyak anugerah Allah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dengan kita terus-menerus mengingat semua cerita-cerita peristiwa besar sepanjang bulan Muharram ini, kita semakin meningkatkan iman dan takwa kita, dan insya Allah semakin Allah tambahkan kebaikan dunia kita, juga kemuliaan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua jemaah Mekatur, sahabat sekalian, dengan program syiar dakwah ini melalui Mekatur, semakin kita mendapatkan banyak sekali hikmah, pelajaran, juga wawasan. Sehingga kita semakin baik, semakin bagus, semakin mampu menjadi orang yang terbaik, orang yang dikategorikan soleh dan solehah. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari jamaah Mekatur dalam perjalanan haji berjalan dengan lancar, tidak ada kekurangan suatu apapun, apalagi tentang makanan tidak ada sama sekali yang mengecewakan dan tidak telat, sehingga dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan haji semuanya bisa terlaksana dengan baik, tidak ada kendala apapun. Ini karena kerjasama daripada jamaah yang kompak dan yang telah disusun oleh tim dari Mekatur yang sangat baik, sehingga perjalanannya mulus, setiap kegiatan bisa dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Mekatur, memang hebat.